mungkin BBM mereka, nggak cuman koleksi mereka di konteks gua. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di Back Talks. Dan seperti biasa, ada semua ya. Seperti biasa balik lagi sama gue Valerio Vanama, dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul tentang topik-topik yang memang sudah ditentukan sebelumnya. Tapi tenang aja teman-teman, kita nggak akan buat terlalu berat kok. Kita bakal santai-santai hari ini. Kita bakal enjoy setiap obrolan kita, oke? Tapi sebelum kita ngobrol teman-teman, gue terakhir-terakhir ini gabut sih. Nope. Ngapain? Enggak, siapa harusnya arahnya ke kanan, Pan, arah sebaliknya, Pan, di tempat di. Oh iya, gini. Iya. Oke, teman-teman. Jadi, gue sebelumnya gue mau cerita dulu nih, terakhir-terakhir ini gue gabut ya. Kalian merasakan hal yang sama? Sian. Kasihan. Kalian gabut juga nggak sih? Apalagi lu baru beres semester kan? Yap. Iya, tapi saya nggak gabut, saya sibuk sore. Widih, sibuk ngapain tuh? Saya yakin Pak Bedi Acang pasti gabut. Tuh, jelas itu mah. Jadi pengangguran. Gue saking gabutnya, gue sampai nge-scroll di Facebook. Kalian main Facebook? Masih main Facebook nggak kalian? Enggak, Masih gua gua. Kadang. generasi tertinggal. Paling liat aib. Liat aib yang tersisa, bener gak? Ada yang Betul, tersisa. gila. Gue pertama main Facebook kayaknya kelas berapa ya, Kak? SMP gitu ya? Atau SD ya? SD lah, gua aja SD. Kelas 5. Ya sih gitu. Oh, main FB kelas 5. Iya, gue terus kan gue buka-buka itu kan, nyari-nyari komunitas di Facebook tuh banyak kan. Kayak gue nyari-nyari, banyak yang jual beli juga, segala macam. Terus akhirnya karena gue gabut juga, gue lihat-lihat lagi tuh foto-foto gue yang lama. Gue lihat lagi profil gue lama. Wah, gila parah banget. Saya menyesal telah menulis-nulis post-post. Oh, ada tulisan-tulisan ala gitu ya. Selamat pagi, akunya pakai aki gitu. Pakai Q. Aku sedang makan gitu. S3D. Ya, semua akan alay pada zamannya. Tapi gue nggak pernah tuh kayak gitu. Nah, iya, terus gue ngeliat foto-foto gue yang lama banget, kayak gila, gue sekejap langsung flashback gitu. Gila, ini gue pas lagi mana, ini gue pas lagi ngapain, lagi main sama teman-teman. Kalian suka pada gitu nggak sih? Suka. Sering loh. Sering. Lagi FB. Sering. Suka. Iya, berarti gue yang dulu. berarti masuk sering berarti ya, sering. Tapi somehow gue inget sebuah hal bahwa apa ya, kayak gue udah lama banget nggak kontakkan sama teman-teman gue gitu. Kayak ini teman-teman SD dulu, gue sering sepedahan bareng, nangkep kodok bareng. Widih. Kodok, kenapa? Masa iya lo? Zuma. Lo nangkep kodok seriusan? Dulu di komplek gue masih banyak tanah kosong, banyak kodok-kodok gitu kan. Ada kodok-kodok lagi masih kecil, ada kodok kawin, pokoknya tangkap-tangkapin aja nggak punya. Kayak gue kangen banget sama memori-memori di zaman itu gitu. Gue kangen banget. Terus kayak gue mikir-mikir kayak ini teman-teman gue zaman SD. By the way, for your information, kan gue SMP ke SMA kan pindah, jadi banyak teman SMP gue yang ke tidak sama dengan teman SMA gue. Jadi kayak ketika gue ngeliat memori SD SMP gue, kayak wah gila, ini udah lama banget gue gak ketemu sama si A, gue udah lama banget nih gak ngobrol sama si B, segala macem. Kayak gila, kangen banget sih. Gue gak tahu kalian semua ya, tapi gue sih kangen sama teman-teman lama gue ya. Terus kayak gue mikir kayak kapan terakhir gue ngobrol sama mereka, kayak kapan terakhir gue hang out gitu, kayak ngopi bareng sama mereka gitu kan. Sekarang zamannya ngopi kan, kopi senja gitu kan. Widih, bener. Iya kan, kangen banget nggak sih? Gue sih kangen ya. Kalian gimana? Kayak pernah ngalamin gitu nggak sih? Benar. Gue pernah kayak gitu sih. Ya pernah. Kalau ditanya pernah sih pasti. Nah, gue mau nanya lebih spesifik. Pernah nggak kalian kayak punya pengalaman sama temen lama atau siapapun kerabat kalian yang udah lama banget, tapi sekarang udah nggak pernah kontakan lagi atau udah lost kontak gitu? Pernah nggak? Kayak gue kan sama teman-teman SMP gue, karena SMA gue pindah ke kota, jadi gue udah nggak pernah kontakan lagi, udah jarang banget main. Sampai sekarang jadi akhirnya kayak ya udah rada lost kontak, paling cuma kayak sekedar follow Instagram, follow di ada di Facebook,
gitu. Tapi kayak udah nggak pernah ada kontak lagi gitu. Ya. Pernah ada. Asli, Pernah, semua- gue pernah. Kalian juga merasakan? Wah, berarti kalau Rasakan, nggak rasakan. semua- Oh, iya. Ya, merasakan dong, Mas. Ada yang mau cerita nggak? Kan tadi itu cerita gue. Ada yang mau cerita nggak? Pengalaman kalian lost contact gue. Bisa sampai sama pacar. Yang paling semangat Ada. aja, yang paling semangat nih. Yang paling Ya paling udah semangat yuk, di segmen calon ini. IP4. Gaby itu ya? Woi. Buset. Amin, amin T4, amin. Amin amin. Susite. Nah, itu dong, kalau tempat Oh yang tadi ya? Pernah nggak ya? Gila gue pernah ya dan itu. Dulu dulu sama gue kayak Kovale kan, kayak dulu gue tuh. Tapi bedanya gue bukan dari SMP pindah ke SMA yang beda sekolah, tapi dari SD langsung pindah ke kota gitu. Gila kan kayak wah itu SD kan kayak gimana tuh zaman gue pernah dibully, ada temen yang temenin gue. Nah, karena gue pindah ke kota, jadinya kan semuanya kan baru kan, apalagi yang anaknya itu dari sekolah SD gue ke yang kalau tujuan gue SMP itu cuman gue sendiri, jadi gue harus berbaur itu beneran kayak gila. Dan gak lama ya udah aja kan gue sekolah SMP naik SMA, pas gue lihat lagi terus gue sempet lihat buku apa namanya sih, buku yang buku tahunan ya. Oh iya. Nah, buku tahunan gue lihat, gue pernah tuh main sama dia gitu. Nah itu main sama dia, emang dia siapa gitu kan. Itu sempat itu gue sampai kayak sarang aja gitu ya. Gue yang dulu gue pernah ngebully temen gue, sekarang gue pengen lihat gitu gimana dia gitu kan. Itu benar lost kontak banget sih, kayak terus atau enggak sama sih dulu kayak Bapak juga kan, hanya sekedar follow-followan Instagram sembari setiap ulang tahun tuh udah selamatin gitu, padahal dulu itu beneran dekat setiap istirahatnya bareng gitu, gila ngobrol banget. Gila sih, kangen banget sih, kangen pisan gitu. Gitulah, mungkin itu gue Mantap. Oke, boy. Jangan nangis dong, Gap. Beli permen. Kalian ada cerita lain nggak yang mau diceritakan gitu, bicara soal lost contact? Kita hari ini ngobrol soal lost contact. Gue. Iya, Kamu wanita dulu, Ti. Singkat aja sebenarnya cerita gue, karena memang temen gue nggak banyak ya dulu ya. Jadi nggak banyak juga orang yang gue lost contact gitu. Jadi teman-teman SD gue kalau nonton bisa ngamuk nih mereka. Gue tuh udah ada temen yang banyak, yang ramean geng-geng gitu ya. Paling gue lost contact sama 1-2 orang adalah karena udah masuk SD, SMP, udah mulai sibuk ya sama kesibukan masing-masing, terus udah ada temen main masing-masing ya, nggak keurus lagi. Padahal lu deket banget kita sampai ini nyuri coklat aja bareng gitu. Karena kan gua tinggal di kampungnya dulu. dosa bareng lagi. Masih ada ini pohon coklat, masih ada pohon beringin banyak. Pohon coklat, wow. Jadi ya temen-temen gue ya buat ngakuin kriminal kelas bawah. Kecil ya. Kriminal kelas bawah. Kalau Kang Bajigur gimana, Kang Bajigur? Kamu Bajigur. Oh gue ya. Ada pengalaman nggak? Ya apa ya, kayak pengalaman semua orang nih pernah merasakan lost contact dengan seorang. Ya jujur aja manusia tidak bisa mempertahankan semua relasinya kan. Ada yang datang dan ada yang pergi. Nah, tapi kan ceritanya, bener. Karena nggak kalau merasa dekat sama orang, tapi sekarang udah merasa istilahnya udah nggak pernah kontak-kontakan lagi, kayak jadi orang asing. Ada ya kawan-kawan lama gue lainnya yang dulu main bareng, les bareng, kayak gitu kan. Iya jadi ya itu sih ya, ada satu orang sama beberapa orang juga pernah maling layang-layang. Pernah layang-layang. Ya banyak hal lain gitu. Ya seiring berjalannya waktu SMP, SMA gitu kan. Ya udah kepisah gitu, misah. Sekarang kuliah lagi. Ya itu sih, kayak dulu itu tidak mencoba buat kontak-kontakan terus dong. Jadinya dibiarin lama-lama hilang akhirnya. Ya iya, cuma sekedar follow-followan doang, tapi ya udah gitu sih. Ya gitu lah, ya pernah lah merasakan lost contact sih. Semua ya ceritanya ya. Kok jadi mellow? Waduh, sedih. Gitu gede beda teman main, lost contact.
waktu kecil kriminal, sampai Sekarang? enggak, Enggak, udah bertobat. Bener-bener kriminal. Udah bertobat. Tapi zaman gua dulu ya, sedihnya itu kita jarang pegang HP kan. Waktu SD tuh gua HP itu masih sesuatu yang saya tidak punya HP malah. Iya, Dulu gua itu Nokia gitu ya. boro-boro ya yang ada kameranya itu nggak ada. Kalau zaman kan Iya. gue nggak tahu ya, pasti kalian udah pernah foto bareng gitu. Sekarang tuh gue lupa muka temen gue yang dulu aja gue lupa karena kita nggak pernah Aduh. fotonya gitu. Jadi bersyukur yang mungkin pernah foto bareng waktu SD. Kalau gue foto barengnya bareng sekolah aja, bareng-bareng gitu. Benar. Yang kita tahunan nanti ya. Ya, Udah, anak-anak bukan yang kelihatan lagi, lihat udah. kamera senyum 1 2. Gini. Zaman SD dulu. Kayak gini. Masih poni-poni batok semua biasanya. Oh iya. Cerita dong Nil. Hah? Pengalaman lu gimana Nil? Iya. Pengalaman lu gimana Nil? Cerita dong. Ya pengalaman gua close kontak ya ada tentunya sama teman-teman. Ya sebenarnya teman gua juga tuh nggak banyak-banyak amat. Kayak mungkin teman-teman yang say hi kayak gitu, yang paling cuma sekedar buat main bareng kayak gitu ya ada gitu. Tapi paling yang lebih ini banget teman circle gue ya, circle kecil dulu. Dan seiring berjalannya waktu ya biasanya dipisahkan sama beda sekolah gengs kayak gitu. Yang satu sekolah mana gitu. Tapi jujur yang bertahan sampai sekarang ya Epen sebenarnya. Wede. Sebenarnya tapi kalau cerita sedikit Gini ya. Asik gini ya. tapi jujur gitu. Maksudnya sampai sekarang yang bertahan ya Epen gitu, sama ada satu lagi sebetulnya cuman karena terpisah jarak dan nggak pernah ngobrol-ngobrol yang gimana, paling ketemu kalau misalnya memang ada waktu, ada momen tertentu lah bisa ketemu kayak gitu. Selebihnya kan kayak udah nggak pernah ngabarin kayak gitu, jarang banget lah. Kadang gini sih, kayak gue sebenarnya kayak pengen ngabarin gitu loh, lu kabarnya gimana, lu kayak gini gitu. Ada sebenarnya, cuman satu sisi kayak ngapain gitu loh. Gue mikirnya kayak aneh banget ya, gue tiba ujuk-ujuk nanya, apa kabar lu gitu. Sebenarnya tapi sebenarnya nggak apa-apa gitu, tapi nggak tahu, gue kayak malu, awkward aja lah nanya tiba-tiba kabar lu gimana gitu. Lucu aja sih kayak gitu sih. Paling kalau gue kurang lebih sama lah kayak teman-teman, terpisah sama sekolah segala macam. Jadi kayak gue ngerjain urusan gue sendiri, teman-teman gue yang lama ya udah mereka sibuk dengan yang mereka kerjakan sekarang kayak gitu. Mirip-mirip lah ya semua ceritanya sebenarnya. Kurang lebih kayak gitulah biasanya ya. Dan Dari SMP ke SMA, SD ke Hmm. SMP. SD, Biasa kan ganti teman gitu ya. Betul. Ya, Terus yang lama Lumayan juga. aja. malahan gini kalau nggak yang misalnya SD-nya nggak deket, di SMP-nya malah deket. Ngerti nggak? Oh, iya benar. Bener nggak? Iya, Kalau iya. nggak nanti mungkin SMA-nya pas SMP, kalau SMP SMA-nya sama, nanti malah tambah deket lagi. Mungkin ada circle baru atau gimana kayak gitu sih. Ada, tapi ada yang hilang juga basicnya. Ya kalau hilang tetap ada lah tuh pasti. Seperti kata Evan tadi. Wes. Melo. Bajigur tuh, Mas Bajigur. Baju gue. Tapi sebenarnya nggak salah sih untuk kayak sekedar nanya kabar, cuma mungkin lebih biar nggak awkward aja kali ya, kayak nongkrong yuk, kayak kan dulu memang udah sering nongkrong kali ya. Kayak harusnya dia kan ngajak nongkrong lagi, kayak nggak aneh sih sebenarnya, nggak salah juga ya kan sih. Tapi kalau gue, Kalian gitu. tapi gini, kalau gue tuh Kan? ngajak teman yang istilahnya ini yang bener-bener lost contact ya, kecuali sama ini yang SD nih, yang SD. Kalau SD kan udah lama banget nih nggak kontak. Kalau mungkin temen yang SMA itu kan beberapa memang, bukan beberapa sih, memang banyak yang jauh sama gue gitu loh. Kuliahnya beda sama gue. Yang sama gue cuman paling nggak ada yang gue kenal gitu, bahkan ada satu SMA cuman nggak dekat gitu. Yang deket-deket pada lari ke Jakarta semua kayak gitu. Paling teman-teman yang sebenarnya yang SMA ini juga lost contact, cuman anehnya kalau misalnya pada balik ke metro gitu, Lampung ya kayak masih banyak kayak yuk gitu, yuk kita gini gitu. Ada yang mulai duluan, jadi kita nimbrung aja gitu. Oh teman-teman SD kan kayak istilahnya udah kayak bener-bener pelang udang, kayak nggak ada sama sekali kontak gitu. Kecuali kalau memang dari gue sendiri aja yang pengen mulai, lu gimana, apa kabar, kayak gitu sih paling. Itu temen SMA mah masih rajin sih menurut gue, temen SMA mah.
Oke, gue punya pertanyaan untuk kita berandai-andai nih ya. Seandainya kita ketemu satu magic apa sih, lampu apa sih yang ada jin di dalamnya, Aladin ini gosok-gosok. Lampu ajaib. Ya terus dikasih satu kesempatan, tapi ini gua ubah nih, gua ubah privilege. Jadi dikasih satu kesempatan untuk kita bisa balik ke masa lalu lagi, kita ketemu sama teman-teman kita yang mungkin sekarang udah lost contact. Terus apa yang kita bakal lakuin supaya kita nggak lost contact? Waduh. Gila. Atau at least maintain lah, maintain biar pertemanan itu tetap long last gitu. Jadi nggak kepotong karena gue pindah, jadi gue nggak bareng sama lu. Oke, bye bye, ciao gitu. Tapi biar bisa tetap berteman lah sampai sekarang kalau bisa. Karena Anda ya. Kalau menurut kalian bakal melakukan apa? Coba kita berandai-andai gitu. Anda. Balik lagi. Kalau gua balik lagi menjadi Valencia yang SD, Yang kriminal. Kalau gua sih apa ya? Mungkin gua kan hilang lost kontaknya sama teman-teman SD banyak kan yang karena udah lupa juga. Mungkin waktu SMP-nya kayak sebenarnya waktu SMP gua cenderung malu-malu gitu sih buat kayak ajak temuan, kayak ajak. Sebenarnya baru mulai ketemuan gitu justru waktu kuliah, kayak tiba-tiba kangen. Sebenarnya karena awalnya banget karena guru gue ada yang meninggal. Jadi kayak apa ya, lagi berduka kayak gitu, terus akhirnya kumpul. Ya akhirnya kita diskusin lagi buat bikin pertemuan lain gitu. Kalau gue balik lagi sih ya, gue waktu SMP gue nggak mau malu-malu gitu loh buat terus maintain hubungannya. Karena waktu lu udah kuliah sekarang bakal kaku banget. Lu mau ngajak ketemu tuh bakal kayak ya susah banget lah gitu. Jadi ya gue bakal ya at least SMP kan udah mulai Facebook, gue mulai chat dari Facebook, mungkin udah mulai megang HP kan ya, at least SMS lah dulu zaman gue BBM ya masih ada, mungkin BBM mereka gak cuman koleksi mereka di kontak gue, mungkin gue kayak gitu sih, walaupun sudah tidak bisa kembali lagi ya gue ke sana. Jadi sedih. Ini berandai-andai. Oh iya. Jadi sedih. Apa itu Tuan Bajigur mau ngomong, Tuan Bajigur? Kalau menurut Tuan Bajigur seperti apa Tuan Bajigur? Menurut Kang Bajigornya hari orang yang benar. Jadi nggak kieu dan kalau menurut Kang Bajigor nih apa? Gue ini sih apa? Banyak mempelajari lah. Ini intermezzo dikit. Banyak mempelajari sepanjang hidup gue lah, sama apa itu pentingnya berrelasi kan. Nah, gue nih ngertinya ketika di SMA akhir. Nah, jadi gue yang pertama adalah gue punya satu lingkup pertemanan di SMA itu ya masih maintain lah sampai sekarang, masih jalan lah. Jadi ya kalau pulang ke Lampung masih ketemu dan segala macam yang nggak ada yang tanggung, jadinya benar-benar udah klop. Jadinya ya gue belajar dari situ kan, jadinya penting banget nih relasi. Nah kalau gue pengen bisa balik punya mesin waktu gitu, nah ini ya apa ya, pemahaman gue yang sekarang ini gue bawa yang ke gue yang dulu ya tentang pentingnya relasi tersebut. Iya kan? Ya, Kan sekarang pikiran ya hebat. sekarang udah ngerti nih cara berrelasi yang baik, istilahnya ngerti lah cara mempertahankan relasi. Nah dulu kan gue nggak ngerti, dulu gue mah ya udah jalan-jalan aja gitu. Ternyata sepenting itu loh relasi gitu. Ya kalau gue bisa pulang ya ini pemahaman yang gue sekarang punya gue tanamkan di didik yang dulu gitu sih. Itu sih waktu kecil kita biasanya cuek ya, kayak Iya udah cuek. jalan Cuek banget gak sih? lewat Jalan semua, aja, gitu. habis Malah SD. pura-pura songong gitu kalau misalnya udah lama ketemu. Iya Kayak, benar-benar. apalagi mau negur kayak Ya, kayak gitu ya pasti ya. mantap. Kang Bajigor ya. Kang Bajigor luar biasa malam ini. Luar biasa Kang Bajigur. Mantap. Jangan lupa pesanan saya ya. Lanjut. Kalau buat calon IPK IP 4 4.00, Oke. kalau lu bisa balik ke masa lalu, lu bakal gimana? Gua ini sih, gue lebih kepikirnya mirip sih gue kayak Civalen karena gue itu orangnya jujur sih. Waktu pas dari SD ke SMP kan beda kan, ke kota lain, salah ke kota lain, ke sekolahnya ke kota kan, salah ya. Ya, Gue tuh orangnya kayak gengsi banget, gengsi untuk ngobrol.
gengsi karena ya gue merasa ya udah aja gitu, hidup mereka tenangnya di depan gue gitu ya. Jadi gue pengen sih pas gue kalau ada mesin waktu gitu dari kasih ada iPhone ya, mesin waktu atau bisa ngulang waktu, gue pengen itu kayak gue pengen hilangin gengsi gue gitu, hilangin gengsi gue untuk kayak ngobrol lagi gitu, walaupun ngobrol basi kan dia kan bisa jadi deep kan ya dari presentasi ngobrol gitu. Terus gue pengennya ini sih, ini berandai-andai gue lupa zaman kelas 6 itu udah ada lain atau enggak, gue lupa. Nah gue pengen sih gue nge-add gitu, ayo add gitu, gue pengen bawa benda itu, ayo add dong, kita ngobrol-ngobrol guys. Terus gue ngomong, ayo ntar kalau reuni jangan wacana gitu, jangan apa melaksanakan, ayo reuni iya ayo cus. Pada akhirnya nggak ada info apa lagi, jadi bubar gitu kan. Gitu ya. Nah makanya gue pengen sih, iya makanya gue pengen sih untuk kayak ngajak untuk ini, ngajak untuk nggak gengsi lagi gitu sama diri sendiri, untuk gengsi untuk ngobrol lagi gitu sih, kepengennya mah gitu. Dari IP 4 mah gini sih Luar biasa jawabannya ya. kalau Terakhir kalau misalnya dari Bapak Daniel yang temannya sebenarnya si Kang Bajigur ini, Kalau gua Bajigur. ya disuruh balik lagi balik ya. biar bisa maintain relasi sama teman-teman lama, mungkin ini sih jadi orang yang lebih asik sih sebetulnya. Kadang tuh gue jujur satu juga sama kayak Cipain dan KB, gue orangnya gengsi, malu, dan kadang gue kalau ngobrol sama teman-teman yang lain itu ya mungkin inilah ya bisa dibilang udah bad communication dari kecil kali ya. Jadi kayak misalnya ada topik kayak ada gini. Misalnya ada cerita apa gitu misalnya. Kadang gue tuh ini loh suka kayak, nih orang nih ngomongin apa gitu loh. Ini ceritain apa gitu. Gue tuh suka kadang nggak nyambung gitu. Jadi itu yang membuat gue kayak sama teman-teman lama gue, walaupun memang sering main, yang banyak lah momen yang mungkin gak bisa gue lupain sampai sekarang gitu, tapi satu sisi ya itu cuman satu momen ya gitu aja, hari itu aja gitu. Jadi gak ada yang membekas gimana gitu di antara gue sama teman lama gue, ya cuman momen itu doang. Jadi kayak kalau misalnya gue disuruh balik lagi, ya gue bisa jadi orang yang lebih asik ya, bisa memahami teman-teman gue. Nah mungkin dari situ ya gue bisa membangun relasi yang lebih ini lagi lah, lebih dalam lagi gitu, lebih mantep lagi lah saya sama teman-teman gue gitu. Mungkin bisa aja sampai sekarang gitu. Hebat ya berarti ya. Iya, Evan. Pengertian. Karena kalau Evan bener-bener dari sekolah minggu ya, gue itu udah ketemu terus sih. Iya, tapi SMA yang pisah itu lucu sih. Yeah. Ya walaupun memang ketemu cuman sekedar hari Minggu doang gitu. Cuman ya kalau sama Evan mah tuh udah lucu lah tuh, bisa sampai sekarang tuh lucu lah pokoknya. Oke, gila. Mantap. jadi flashback semua. Iya, nggak apa-apa gue membawa kalian ke area-area flashback masa lalu. Tapi gue setuju sih dengan setiap tips-tips kalian. Tapi apa ya, mungkin yang paling ngena dari setiap tips kalian buat gue pribadi bicara soal gengsi. Ya itu sih kadang-kadang yang jadi penghalangnya nggak sih, kayak ini gue ngechat dia duluan buat ngobrol doang. Nah, benar-benar. Apa sih gitu kan? Iya. Iya, buat apa sih? Juga lebih gengsi kan gitu kayak cuma sekedar ngajak ngobrol. Terus kan sekarang udah bisa hangout ya, tapi sekarang kan normalnya maksudnya kayak di umur sekarang kan udah zaman-zamannya hangout segala macam, yang ngobrol-ngobrol itu nggak ada salahnya gitu kan, kayak kita maintain relasi, memperbanyak teman, karena semakin banyak teman pun ya semakin baik, itu banyak benefitnya buat hidup kita, ya nggak sih? Benar. Betul. Baik lagi harus filter juga kan pertemanan kita, jangan berteman dengan orang-orang yang membawa dampak negatif, tapi pilih teman-teman yang membawa dampak positif. Tapi semakin banyak teman-teman positif dalam hidup kita, ya menurut gue sih benefitnya banyak deh. Kayak ketika kita punya relasi yang luas, kita punya koneksi yang luas, kalau misalnya kita bikin bisnis kan jadi lebih memudahkan. Setuju. Jadi dengan kita nggak punya teman yang banyak, tapi kita mau bikin bisnis tuh susah sulit juga. Gitu, kan? Iya, jadi kayak memang punya teman yang banyak, menurut gue benefitnya tinggi sih. Dan ya salah satunya
dengan memaintain relasi gitu. Jangan sampai relasi-relasi yang kita punya itu malah jadi lost contact semua. Ya. Gitu sih. Itu apa ya yang gue dapatin dari obrolan kita hari ini nih. Ada yang punya pendapat lain nggak? Pendapat lain tidak ada. Setuju berarti sama gue ya. Setuju saya. Mantap. Saya suka yang semua nih. Nah, buat teman-teman yang nontonin kita ngobrol juga, kalau teman-teman punya tips-tips cara memaintain relasi, atau teman-teman punya masukan juga mengenai cara memaintain relasi atau mengembalikan yang sudah lost contact, teman-teman boleh juga sharing di bawah ya. Nanti kita sama-sama bertukar pikiran, kita sama-sama saling menambah ilmu satu sama lain. Oke, teman-teman. Mantap. Jadi intinya sebenarnya obrolan kita sampai di sini aja. Nah, kita mau mengencourage sekali lagi bahwa teman-teman penting untuk membangun relasi sebanyak mungkin. Tapi ingat, membangun relasi yang positif. Jangan sama teman-teman yang toksik, tapi sama teman-teman yang saling membangun. Oke? Dan jangan sampai teman-teman lost contact. Karena sekali lagi relasi itu penting buat hidup teman-teman. Karena teman-teman baik lagi adalah makhluk sosial, bukan makhluk di dalam goa. Iya, betul. Lalu dalam goa nggak tuh? Oke, teman-teman, segitu aja obrolan kita hari ini. Kalau misalnya teman-teman punya usulan atau punya saran buat topik-topik yang selanjutnya bakal kita obrolin, teman-teman boleh juga share di kolom komen. Teman-teman misalnya pengen kita bahas apa, teman-teman boleh tulis di bawah. Oke? Nah, segitu aja buat hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel kita. Teman-teman pantengin, nyalain loncengnya. Ya. Tetap terus update sama obrolan-obrolan kita ke depannya. Oke? Stay tune terus di Becky Talks. Bye-bye. Bye.